Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada pagi hari ini yang memang cukup cerah, kita berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita akan mengunjungi suatu petirtaan kuno yang terletak di tempat ini, yaitu petirtaan Watu Gede yang memang cukup legendaris. Sekarang kita akan menuju kolam utama tempat petirtaan ini berada. Kita melewati jalanan yang sudah ditata dengan batu alami seperti ini. Letaknya sekitar 9 meter dari permukaan tanah. Daerah sekitar memang agak sedikit menjorok ke dalam. Namun suasananya masih cukup sejuk dikarenakan banyaknya pohon yang rindang. Cukup kontras dengan keadaan di sekitarnya yang memang terletak di perkotaan besar. Kita sudah sampai di petirtaan atau kolam utamanya di situs petirtaan Watu Gede ini. Ini masih pagi, sekitar jam 8 pagi. Pohon-pohon besar menaungi petirtaan ini. Kita lihat, ini pohon yang memang cukup besar. Petirtaan ini airnya memang cukup jernih. Tetapi karena memang berada di sekitar pepohonan yang cukup besar, kita bisa melihat dedaunan berjatuhan di tempat kolam ini. Apalagi sekarang musim hujan, angin bertiup cukup kencang, sehingga banyak sekali daun-daun dari pohon-pohon yang memang bertebaran di sekelilingnya berjatuhan di tempat ini. Biasanya oleh juru pelihara, daun-daun yang berjatuhan akan dibersihkan. Di petirtaan kuno inilah konon terdapat kisah yang cukup melegenda, yang kisahnya mempengaruhi peradaban Jawa dan Nusantara setelahnya, yaitu kisah pertemuan antara Ken Arok dan juga Ken Dedes. Ken Dedes yang waktu itu berstatus sebagai istri dari Tunggul Ametung, penguasa wilayah Tumapel, datang ke tempat petirtaan Watu Gede ini dengan menaiki kereta istana. Ketika sampai di tempat ini, beliau turun dari kereta tanpa sengaja tersingkap kain di sekitar betis, dan dari betis itulah memancar cahaya yang menyilaukan. Hal ini cukup mengagetkan bagi seorang Ken Arok yang waktu itu berstatus sebagai pengawal dari Tunggul Ametung, hingga ia menanyakan kepada orang tua angkatnya yaitu Brahmana Logawe tentang makna wanita yang memancarkan cahaya pada betisnya. Waktu itu Brahmana Logawe menyatakan bahwa wanita tersebut adalah wanita Nareswari, yaitu seorang wanita yang cukup istimewa. Dipercaya dari wanita seperti inilah yang akan menurunkan para raja dan penguasa-penguasa Nusantara yang cukup tangguh. Hingga barang siapa yang bisa memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti ini, dia akan menjadi raja yang sangat berkuasa. Tidak peduli bagaimanapun asalnya, apakah dari kalangan bangsawan ataupun dari kalangan rakyat jelata, dia akan bisa menjadi raja yang cukup disegani. Mulai sejak itu, Ken Arok beringinan kuat untuk bisa mengambil Ken Dedes sebagai istri, padahal waktu itu Ken Dedes masih berstatus istri dari Tunggul Ametung. Namun akhirnya dengan segala siasat dan tipu dayanya,
Ken Arok bisa memperistri dari Ken Dedes dan menjadikannya sebagai raja pertama dari kerajaan Singhasari ketika itu, walaupun dia harus membayar mahal di akhir hidupnya kelak nanti. Nah, tetapi perkataan dari Brahmana Logawe, bapak angkatnya, memang terbukti. Karena dari Ken Dedes lah turun raja-raja Nusantara yang berwibawa dan mempunyai pengaruh yang cukup luas. Di antaranya adalah ada Raden Wijaya. Beliau adalah penguasa sekaligus raja pertama Majapahit. Raden Wijaya ini merupakan anak dari Dyah Lembutal, cicit dari Mahesa Wongkateleng, yang tidak lain adalah anak Ken Arok dan juga Ken Dedes. Ini kita berada di sisi kanan atau sisi selatan. Ini memang mayoritas tatanan baru, kecuali yang sisi timur ini atau berada di depan kita ini. Ini adalah susunan batu bata yang lama, tetapi memang keadaannya sudah cukup mengenaskan. Dan ini adalah pohon bambu, kelihatan mungkin ini bambu petung karena ukurannya cukup besar, turut memberikan sumber air ke kolam atau pertitaan ini. Depan itu juga pohon yang cukup besar, sehingga air di sini menurut juru peliharanya tidak pernah mengalami kekeringan. Ini struktur batu bata yang lama. Dulu di sini banyak sekali jala duaranya, sehingga air memancar dari mulut-mulut jala duara untuk mengisi pertitaan Watu Gede ini. Tetapi sekarang sangat disayangkan, sudah tidak ada jejaknya, hanya tersisa satu, itu pun keadaannya juga sudah agak rusak. Pertitaan ini memiliki luas struktur sekitar 112,5 meter persegi dan lahan seluas 2.516 meter persegi. Pertitaan Watu Gede ini ditemukan pada tahun 1925 pada zaman kolonial Belanda dan dilakukan pemugaran oleh Dinas Purbakala pemerintah Belanda pada tahun 1931. Dan ini adalah sisa-sisa dinding batu bata kuno asli dari pertitaan Watu Gede. Di sini dulu banyak sekali jala duaranya, ada sekitar 16 yang mengalirkan air dari sumber-sumber mata air bawah tanah tempat ini. Ini kondisi dulu ketika direstorasi oleh Belanda, air masih mengalir cukup deras melalui jala duara, dan ini adalah kondisinya sekarang. Air sudah tidak mengalir melalui jala duaranya karena sebagian besar sudah dicuri orang sejak zaman dulu. Cukup merana memang, padahal dari sisa 16 jala duaranya dulu, tersisa hanya 4 buah pada tahun 1972. Akhirnya dengan sangat terpaksa, 3 dari 4 buah jala duaranya tersebut diangkut dan diamankan di Museum Trowulan Mojokerto. Jadi yang tersisa di sini hanya 1 sekarang. Ini adalah dinding bata yang sebelah timur. Batu bata kuno yang masih tersisa. Tempat dulu ada 16 jala duara yang tersimpan di sini. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Andai kondisi pertitaan Watu Gede ini sama seperti dulu, minimal sama seperti kondisi awal ketika pertitaan ini sehabis direstorasi oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan adanya jala duara yang di tempatnya, tentu pertitaan ini akan sangat megah sekali.
Di bawah pohon luar raksasa inilah sumber mata air dari pertitaan Watu Gede dulu. Kita akan melihat ke arah sana. Inilah Jaladwara yang tersisa, bagian kepalanya sudah tidak ada, hanya tersisa satu ini saja. Yang lain sudah hilang dicuri dan 3 sudah diamankan di Museum Trowulan Mojokerto. Sekarang airnya mengalir melalui pipa sebelah sana. Sana kosong, sudah tidak ada yang bisa dialirkan lagi. Inilah pohon loa, tempat sumber mata air dari pertitaan Watu Gede ini. Airnya cukup jernih mengalir dari sini. Di samping di bawah pohon loa raksasa ini, sumber mata air dari pertitaan Watu Gede ini juga berasal dari sisi barat sebelah sana, dari mata air bawah tanah sumber Watu Gede. Tapi yang paling deras yang sisi sebelah barat sana. Dan ini adalah penampakan dari dekat sumber mata air dari sisi sebelah barat. Cukup deras dan cukup jernih memang. Ini adalah anak tangga menuju dasar kolam dari pertitaan Watu Gede. Sebagian besar sudah batu bata zaman modern, namun sebagian kecil masih batu bata zaman dulu seperti di depan kita ini. Berukuran cukup besar. Untuk yang ini berukuran cukup kecil, ini adalah batu bata modern. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang pertitaan Watu Gede, pertitaan kuno yang dipercaya sebagai tempat pertemuan Ken Dedes dan juga Ken Arok. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Rahayu.